Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Dana Kristina Sregar, kelas 74 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Lancang Kuning. Nah, baiklah, di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang perkembangan akuntansi di BUMN Perkebunan. Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dinamis akhir-akhir ini. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti perkembangan teknologi perkebunan yang semakin maju, meningkatnya permintaan hasil perkebunan, dan munculnya otonomi daerah yang berdampak terhadap pengelolaan usaha perkebunan. Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha seiring keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju dan semakin murah. Tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, apalagi bagi BUMN perkebunan, untuk selanjutnya disebut dengan entitas yang sahamnya dimiliki oleh negara. Saat ini, revisi atas standar akuntansi keuangan terus dilakukan sesuai dengan program konvergensi dengan International Financial Reporting Standards atau disingkat dengan IFRS, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dan dengan banyak menggunakan konsep nilai wajar dan pertimbangan profesional. Perkembangan dan kondisi di atas mempengaruhi entitas dalam pelaporan keuangannya supaya lebih sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, selama ini di antara entitas sering terjadi perbedaan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang sama. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi para pengguna laporan keuangan pada umumnya, khususnya pemegang saham dalam mengevaluasi kinerja setiap entitas untuk dipandang perlu menyempurnakan pedoman akuntansi yang sudah ada. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pedoman akuntansi BUMN perkebunan berbasis IFRS. Apabila pernyataan standar akuntansi keuangan disingkat dengan PSAK yang belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. Kita masuk kepada perubahan kebijakan akuntansi dilakukan karena, yaitu yang pertama, disyaratkan oleh SAK, yaitu standar akuntansi, di mana perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi yang terdapat dalam SAK. Jika tidak diatur pada ketentuan transisi dalam SAK, maka harus dilakukan secara retrospektif. Nah, yang kedua yaitu dilakukan secara sukarela oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih andal dan relevan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif. Perubahan kebijakan secara retrospektif diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap yang pertama, saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan yang kedua, jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Penerapan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif adalah tidak praktis pada saat entitas tidak dapat menerapkan kebijakan akuntansi baru setelah melakukan seluruh upaya yang rasional, termasuk kepada chart of account. Setiap perusahaan pasti pernah memiliki masalah dalam hal pencatatan transaksi, khususnya untuk para pemilik usaha ataupun perusahaan kecil. Jika kendala ini dibiarkan saja, maka tentunya akan bisa menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Untuk itulah perusahaan atau pemilik usaha harus membuat dan memahami pengertian bagan akun atau kita singkat dengan COA, Chart of Account. Pengertian COA atau Chart of Account
atau dalam bahasa Indonesianya adalah bagan akun, adalah suatu daftar berbagai akun perusahaan yang sering digunakan untuk melakukan identifikasi maupun mempelancarkan proses pencatatan transaksi, baik itu dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Selanjutnya, seluruh catatan transaksi ini akan digabungkan dalam jurnal umum. Setiap perusahaan mampu mengatur setiap bagan akunnya sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah alasan sebuah perusahaan atau pemilik usaha harus melakukan pembuatan kode akun transaksi atau chart of account. Kode akun akuntansi atau chart of account atau disingkat dengan COA adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nantinya, seluruh pencatatan transaksi tersebut akan direkap ke dalam jurnal umum. Setiap perusahaan bisa mengatur bagan akunnya sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya chart of account, sebuah perusahaan dapat mengatur atau mengubah sendiri alur dan tatanan bagan accounting, atau kita kenal dengan sistem akuntansi perusahaan. Bagan akun selalu ditandai dengan simbol numerik sebagai penanda ada perbedaan di setiap jenisnya. Umumnya, fungsi metode pembuatan chart of account atau disingkat dengan COA adalah untuk menampilkan laporan keuangan mulai dari neraca hingga laporan laba. Kemudian bisa dilanjutkan dengan akun-akun lainnya seperti modal atau ekuitas, biaya atau pengeluaran, dan kewajiban atau hutang. Manfaat pembuatan metode chart of account atau COA adalah catatan-catatan atau data yang ada lebih mudah dikontrol, dibandingkan dan dianalisis dengan tepat yang dapat digunakan oleh pengguna yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. Memudahkan dalam memperbaiki data-data atau catatan-catatan yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau terjadinya transaksi tambahan. Mempermudah dalam memprosesan hasil-hasil catatan atau data yang telah diperoleh, dan pemrosesan tersebut akan lebih terkontrol dengan baik. Memudahkan dalam menyusun sebuah laporan. Memudahkan dalam membaca laporan sehingga pihak yang berkaitan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan tepat. Nah, untuk syarat pembuatan chart of account atau COA adalah sebagai berikut. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kode akun akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor harus unik. Artinya setiap nomor hanya digunakan untuk satu akun perkiraan saja. Nah, yang kedua, akun perkiraan dimasukkan ke dalam kelompok atau subkelompok. Contohnya kas, piutang, peralatan, dan dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Yang ketiga, perkiraan yang berkaitan hendaknya disusun secara berurutan. Nah, contohnya piutang dagang dengan piutang lain-lain. Syarat yang keempat yaitu penomoran diusahakan tidak terlalu ketat. Alasannya akan memudahkan jika terjadi penambahan sesuai akun baru. Nah, untuk contohnya yaitu kelompok beban diberi nomor 600, terus 605 itu untuk beban angkutan, 610 untuk beban biaya lainnya. Nah, jika terjadi penambahan dapat disisipkan antara 605 sampai 610. Untuk syarat kelima yaitu nama akun rekening sebaiknya singkat dan jelas. Contohnya yaitu beban perjalanan dinas lebih baik daripada beban perjalanan keluar kota bagi direksi. Jenis-jenis chart of account atau COA adalah sebagai berikut. Di bawah ini adalah jenis-jenis kode akun akuntansi atau chart of account COA. Yang pertama, angka numerik. Angka merupakan simbol yang paling banyak digunakan dalam pembuatan kode akun di dalam chart of account atau bagan akun. Contohnya 100 aset atau aktiva, 200 utang, 300 modal, 500-an itu masuk ke harga pokok penjualan dan lain sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu huruf atau alfabet. Huruf merupakan simbol yang jarang digunakan dalam metode pembuatan chart of account atau kode akun akuntansi. Umumnya, huruf lebih sering digunakan untuk kode nama perusahaan, nama supplier, nama pelanggan atau pembeli, nama wilayah atau daerah, nama bank, dan lain sebagainya. Contohnya RCPC
atau kode nama untuk perusahaan. Contoh perusahaannya yaitu PD Riki Pacific. Untuk jenis yang ketiga yaitu campuran angka dan huruf. Simbol campuran angka dan huruf biasanya digunakan saat simbol huruf telah dipakai oleh kode nama wilayah atau daerah, nama bank, nama pelanggan, nama supplier, maupun nama perusahaan. Namun masih dibutuhkan pembagian lanjutan agar kode akun akuntansi atau chart of account disingkat dengan COA ini lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pihak yang bersangkutan. Kita akan lanjut masuk ke costing proses. Biaya dikeluarkan untuk produk biasanya dalam batch besar yang mungkin mencakup produksi sebulan itu. Akhirnya biaya harus dialokasikan untuk unit individu produk. Ini memberikan biaya rata-rata untuk masing-masing unit dan merupakan kebalikan dari extreme jobs costing yang mencoba untuk mengukur biaya individu produk masing-masing unit. Proses costing biasanya bab signifikan. Proses menetapkan biaya adalah jenis operasi biaya yang digunakan untuk memastikan biaya produk pada setiap proses atau tahap pembuatan. CMA mendefinisikan proses costing sebagai metode biaya diterapkan di mana barang atau jasa hasil dari urutan operasi atau proses yang terus-menerus atau berulang-ulang. Biaya dirata-ratakan atas unit yang diproduksi selama periode. Nah, proses costing ini sangat cocok untuk industri yang memproduksi produk agen dan di mana produksi aliran berkontinu atau berkelanjutan. Sebuah proses dapat disebut sebagai subunit organisasi khusus yang ditetapkan untuk biaya pengumpulan. Proses costing, karakteristik sistem biaya proses yang diterapkan pada proses manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem produksi merupakan sistem produksi yang berjalan terus-menerus atau intermittent. Yang kedua, produk yang dihasilkan merupakan produksi massal dan bersifat seragam atau homogen. Yang ketiga, tujuan produksi adalah untuk membentuk persediaan atau inventory. Dalam sistem biaya proses ini, pada tiap akhir periode pertama masih terdapat barang dalam proses pada akhir periode. Nah, di mana barang dalam proses akhir periode pertama akan diberlakukan sebagai barang dalam proses awal pada periode kedua. Dengan kata lain, pada periode kedua sudah terdapat barang dalam proses awal sehingga untuk alokasi biaya produksi terdapat dua alternatif yang dapat dipilih, yakni yang pertama menggunakan metode FIFO atau first in first out. Yang kedua menggunakan metode rata-rata atau average method. Nah, begitulah teman-teman presentasi aku kali ini, yaitu tentang akuntansi di BUMN perkebunan, yang di dalamnya itu terletak ada perkembangan akuntansi di BUMN perkebunan, ada chart of account dan costing process. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.